Assalamualaikum. Kali ini saya mau berbagi video tentang gimana caranya membuat sinking fund. Kita pasti tahu dong apa itu sinking fund. Tapi buat teman-teman yang baru dengar apa itu sinking fund, jadi sinking fund itu adalah dana yang disimpan dan direncanakan untuk suatu tujuan tertentu, dan dana tersebut terpisah dari tabungan kamu. Dan sinking fund berbeda dengan dana darurat. Dan yang paling penting, sinking fund bisa meminimalisir untuk berhutang untuk membeli atau membayar sesuatu. Misal, kalau misalkan teman-teman mau beli handphone, tas, sepatu, atau yang lainnya. Tujuan aku membuat sinking fund ini supaya tidak gegabah membeli sesuatu, kemudian lebih ringan pas beli dan terhindar dari yang namanya hutang. Seperti biasa, aku membuat catatan anggaran ini menggunakan handphone dengan menggunakan Microsoft Excel. Tapi buat teman-teman yang nggak menggunakan Microsoft Excel, jadi teman-teman bisa menggunakan buku dan penggaris dan dibuat seperti ini. Nah, ini adalah contoh beberapa catatan sinking fund aku yang lainnya. Nah, jadi di sini aku mau ada rencana pembelian barang, maka di sini aku tulis barang yang mau aku beli itu yaitu kipas angin. Jadi di sini aku tulisnya di sheetnya itu kipas angin. Dulu kalau misalkan aku pengen beli sesuatu, biasanya aku tunggu gajian. Pas aku nerima gaji, terus aku belikan sesuatu yang aku inginkan A, B, C, D. Dan setelah itu pas tanggal tengah-tengah, aku udah kehabisan uang karena gajinya udah aku habiskan buat membeli sesuatu. Dan makanya di sini aku membuat rencana keuangan untuk menabung sehingga aku bisa berpikir dulu ketika aku mau belikan sesuatu apakah barang itu penting atau tidak. Dan kalau misalkan barang itu ternyata nggak terlalu penting dan ada hal penting lain yang mesti aku beli, setidaknya aku mempunyai tabungan untuk membelikan barang tersebut. Karena terkadang kita, terutama perempuan, itu tidak berpikir dulu ketika mau membeli sesuatu, apakah itu adalah sebuah keinginan atau itu adalah sebuah kebutuhan. Setelah aku membuat sinking fund beberapa kali, itu ternyata aku lebih senang banget ketika aku bisa membeli sesuatu, karena aku merasa berhasil, aku menabungkan uang aku untuk kebutuhan yang benar-benar aku perlukan. Dan yang paling penting dari sinking fund sendiri itu adalah kita terhindar dari kredit-kredit atau hutang ketika kita membeli barang yang kita butuhkan. Pada tabel sinking fund ini, di atas aku tulis keinginan yang mau aku beli, yaitu kipas angin. Kemudian ini aku ratakan untuk garisnya, untuk kolomnya sendiri ini kelebaran. Jadi kalau misalkan teman-teman bikinnya itu pakai buku, jadi nggak usah terlalu lebar banget ya teman-teman. Kemudian ini aku tuliskan harga. Untuk harga sendiri ini aku cari info di internet ataupun kira-kira kipas angin yang mau kita beli itu harganya berapa. Jadi untuk harga sendiri biasanya aku cari infonya itu searching di internet. Ini kemarin kipas angin yang mau aku beli itu kisaran harganya sekitar 180-an. Tapi di sini aku bulatkan saja jadi 200.000. Kemudian untuk cicilan ini anggap aja kita lagi mau nyicil suatu barang tapi uangnya itu kita tabungkan. Di sini aku dapat uang 20.000. Jadi setiap kali aku dikasih uang 20.000 ini dananya dari uang privat suami itu les. Jadi biasanya sekali pertemuan itu 30.000 dan aku dikasih 20.000, kemudian uang itu aku alokasikan untuk membelikan suatu barang. Tujuannya ini supaya kita tahu dana yang akan kita gunakan untuk menabung atau sinking fund dari pembelian barang itu dari mana. Jadi kita supaya lebih disiplin lagi. Kemudian untuk jumlah, yaitu jumlah berapa kali kita harus mengumpulkan, yaitu caranya adalah dengan ketikan sama dengan kalau misalkan di kalkulator ini 200.000 dibagi 20, maka di sini akan ketemu 10 kali. Dan di sini aku bikin kolom
Atau karena ini aku pakai Microsoft Excel, jadi langsung aja aku tulis 20, kemudian karena 10 kali ini 20-nya aku tulisnya itu sampai dengan 10 kali. Nah, ini karena aku menggunakan handphone, jadi lebih mudah banget ya teman-teman. Jadi ini tinggal klik bulatannya, kemudian klik isian, dan tinggal kita tarik seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih suka menulis pakai buku, itu tinggal kita tulis 20 kali seperti itu ya teman-teman. Jadi sangat mudah banget. Ini bisa dibuat atau dilakukan di mana aja, terserah teman-teman itu lebih sukanya bagaimana. Yang penting kita lebih teratur, lebih disiplin kalau misalkan kita mau membelikan suatu. Semakin urgent barang yang kita butuhkan, maka uang yang kita alokasikan ke barang tersebut itu jauh lebih besar ketimbang barang yang akan kita beli. Contohnya aku mau beli oven, itu kan butuhnya masih lama. Jadi dana yang aku alokasikan itu adalah lebih sedikit, atau 10.000, atau misalkan teman-teman mau alokasikan dana 5.000, itu juga nggak apa-apa. Nah, di sini aku sudah memiliki uang 40.000 atau aku udah dikasih 2 kali. Jadi di sini aku kasih tanda kuning 2 kali. Kalau misalkan teman-teman pakai buku, ini bisa dikasih checklist atau bisa dikasih tanda pakai spidol atau pakai stabilo. Jadi untuk menyimpan uangnya sendiri, ini aku pakai amplop. Jadi aku beli amplop beberapa, ini aku tuliskan kalau misalkan ini untuk dana apa, kalau misalkan ini untuk misalkan beli oven, beli handphone, beli kipas angin, atau beli tas branded. Ini aku pisah-pisahkan ke dalam amplop, kemudian di amplopnya itu aku tulis di depannya apa barang yang mau aku beli dari Sinking Fun ini. Dan amplopnya itu aku masukkan ke dalam pouch atau dompet. Itu dompet aku dapat hadiah dari souvenir, jadi lumayan besar. Itu pas buat amplop-amplop yang ukuran agak besar, supaya uangnya itu nggak ketekuk-tekuk juga ya teman-teman. Aku lebih suka kalau misalkan uang tersebut bisa tertata rapi. Setelah itu ya teman-teman, kalau sudah kita bikin tabelnya, jangan lupa kita save, karena nanti bakal kita buka-buka lagi buat ngasih tanda ketika kita dapat uang untuk dimasukkan ke dalam Sinking Fun. Nah teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa komen, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.